Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Febra Anjar Kusuma SPD MPD serta kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Negara, Hukum dan HAM, tentang penegakan hukum dan HAM. Saya M. Zaki Afrianto selaku moderator sekaligus sebagai pemateri 1. Dan rekan saya yang bernama Muhammad Arif Suganda sebagai pemateri 2, Rizka Amalia sebagai pemateri 3, Angelina Putri Cintami sebagai pemateri 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan HAM. Pengertian HAM, hak asasi manusia atau HAM adalah terjemahan dari istilah Human Rights atau The Rights of Human. Secara terminolog, istilah ini artinya adalah hak-hak manusia. HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Di Indonesia, hak-hak manusia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah hak asasi, sebagai terjemahan dari Basic Rights dan Grundrechten, atau juga bisa disebut hak-hak fundamental. Adapun beberapa definisi HAM, Austin Rane. HAM adalah uang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. John Locke. HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati, artinya hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tujuan HAM, cakupan hak asasi manusia atau HAM sangatlah luas, baik HAM yang bersifat individual perseorangan maupun HAM yang bersifat komunal dan kolektif masyarakat. Upaya penegakannya juga sudah berlangsung selama berabad-abad, dan tujuan HAM pada dasarnya adalah sama. Walaupun di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, penegakan HAM secara eksplisit baru terlihat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan semakin intensif sejak akhir abad ke-20. Sudah banyak juga dokumen yang dihasilkan tentang hal itu yang dari waktu ke waktu terus bertambah. Sejumlah negara juga telah melangkah jauh dalam mencapai standar internasional dan tujuan HAM, yang diantaranya dilakukan dengan mendirikan Komisi Nasional atau Komnas untuk HAM. Terlepas dari segala motivasi dan latar belakang pendirinya, Komisi Nasional HAM di sejumlah negara Asia dan Pasifik kebanyakan didirikan atas saran Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan bantuan dari negara-negara yang dipandang lebih maju dalam hal implementasi HAM-nya. Tujuan HAM adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa manusia harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Artinya untuk mencapai tujuan HAM ini, manusia harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, menerima pendidikan, bekerja, mempraktikkan ajaran agamanya, berbicara dalam bahasanya sendiri, dan hidup dengan damai. Tujuan HAM yang lainnya adalah sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan sikap saling menghargai antara manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak yang lain tidak dilanggar. Misalnya kita memiliki hak untuk hidup bebas segala bentuk diskriminasi. Di saat yang sama kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Baiklah,
Untuk pemateri selanjutnya, saya persilakan kepada Arif Suganda. Perkembangan HAM. HAM adalah masalah yang mendasar dan universal yang telah ada dan berkembang sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa pada hakikatnya didorong oleh kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan HAM. Jauh pada zaman kerajaan Babilonia 2000 sebelum Masehi telah ada upaya untuk menyusun suatu hukum atau aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama Hukum Hammurabi. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan. Solon, seorang negarawan di Athena pada 600 sebelum Masehi, juga berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan bersamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon, orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan warga, Solon menganjurkan dibentuknya mahkamah atau pengadilan dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat. Filsuf-filsuf Yunani lainnya seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles juga mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Socrates banyak mengkritik praktek demokrasi pada masa itu. Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan, keutamaan, keadilan. Lebih jauh ditekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia. Ajaran ini dipandang sangat berbahaya bagi penguasa, sehingga ia dihukum mati dengan cara minum racun. Plato, dalam dialognya Nomoi, mengusulkan suatu sistem pemerintahan di mana petugas atau pejabat dipilih oleh rakyat, tetapi dengan persyaratan kemampuan dan kecakapan. Plato berkandaskan pada sistem demokrasi langsung ala Pericles, di mana demokrasi yang berjalan justru meminggirkan hak-hak warga. Sementara menurut Aristoteles, suatu negara disebut baik apabila mengabdikan kekuasaan untuk kepentingan umum. Ia menawarkan pemerintahan atau negara politeia, yaitu demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini, seluruh rakyat ambil bagian dalam pemerintahan, baik yang kaya maupun yang miskin, yang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Secara implisit, ia mengajarkan adanya persamaan bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi. Pada masa yang lebih modern, dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli 1776, dinyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga. Revolusi Prancis pada 14 Juli 1789 juga muncul akibat kewenang-wenangan Raja Louis. Rakyat yang tertindas menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol absolutisme raja. Semboyan revolusi Prancis yakni perasaan, persaudaraan, dan kebebasan dalam perkembangannya menjadi landasan perjuangan HAM di Prancis. Konsep ini bergema ke seluruh penjuru dunia. Revolusi diilhami oleh pemikiran-pemikiran Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, dan Voltaire.
HAM pada tatanan global dan di Indonesia. HAM pada tatanan global. Sebelum konsep HAM diratifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM, yaitu A. HAM menurut konsep negara-negara barat. Dia ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak, ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas. Filosofi dasar, hak asasi tertanam pada diri individu manusia. Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara. C. HAM menurut konsep sosialisasi. Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat. Yang kedua, hak asasi tidak ada sebelum negara ada. Yang ketiga, negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. Selanjutnya, HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika, yaitu tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya. Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga. Terakhir, individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota. Selanjutnya, HAM menurut konsep PBB. Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt dan secara resmi disebut Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, hak untuk mendapatkan hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak untuk mendapatkan hak milik atas benda, hak untuk bebas mengutamakan pikiran dan perasaan, hak untuk bebas memeluk agama, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk berdagang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat, dan yang terakhir, hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amalia dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hak asasi manusia pada tatanan di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki negara Republik Indonesia yakni 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR nomor 17
MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, secara garis besar disimpulkan, hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut. 1. Hak-hak asasi pribadi atau personal rights yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. 2. Hak-hak asasi ekonomi atau property rights yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya. 3. Hak-hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih atau dipilih dan memilih dalam pemilu, dan hak untuk mendirikan partai politik. 4. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, atau rights of legal equality. 5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights, misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. 6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan dan perlindungan, atau procedural rights, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan. Secara konkret, untuk pertama kali hak asasi manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 17 MPR 1998. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia nasional. Ada cukup banyak perilaku penyimpangan yang terjadi di Indonesia. Terdapat peristiwa-peristiwa yang dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Westerling pada tanggal 12 Desember 1946. 2. Pembunuhan massal 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada tanggal 5 Desember 1947. Ketiga, kerusuhan yang terjadi di Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Diberitakan 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. 4. Peristiwa Talang Sari pada tanggal 7 Februari 1989. Dalam kasus ini 27 orang tewas, sekitar 173 orang ditangkap, namun yang sampai ke pengadilan hanya 23 orang. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas. Sebagai bangsa Indonesia, tentu saja kita sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seperti di atas. Tindakan tersebut melanggar nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana sudah digariskan dalam Pancasila. Tidak hanya itu, penculikan juga tidak dibenarkan oleh ajaran agama, serta dapat merusak persatuan, kedamaian, dan keadilan yang menjadi hak setiap manusia bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina Putri Cintami. Saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran HAM internasional dan lembaga penegak HAM. Yang pertama, kasus pelanggaran HAM internasional. Kasus pelanggaran HAM internasional yang terjadi pada umumnya disebabkan belum dipahaminya konsep HAM dan banyaknya akses pelanggaran disiplin dan juga tata tertib oleh oknum di lapangan. Selain itu, sistem peradilan nasional di setiap negara tidak selalu efektif melakukan proses peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM internasional dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, kejahatan genosida. Yang kedua, kejahatan melawan kemanusiaan. Yang ketiga, invasi atau agresi suatu negara ke negara lain. Yang keempat, kejahatan perang. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran pada perlindungan yang sudah ditentukan oleh oknum oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur
dan aturan dalam pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan. Beberapa mantan kepala negara dan kepala pemerintah yang telah diadili oleh kejahatan perang antara lain adalah Karl Dönitz dari Jerman, mantan Perdana Menteri Hideki Tojo dari Jepang, dan mantan Presiden Liberia Charles Taylor. Pada awal 2006, mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic juga diadili karena kejahatan perang. Yang kedua, lembaga penegak HAM. Di Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak HAM. Lembaga tersebut dibentuk untuk menangani terjadinya pelanggaran HAM. Berikut beberapa lembaga penegak HAM di Indonesia. Yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dapat disingkat dengan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Komnas HAM dibentuk untuk melakukan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Dalam pasal 75 UU tentang HAM, Komnas HAM memiliki tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB bagi PBB serta Deklarasi Universal HAM. Yang kedua, Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang menangani kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat. Pengadilan HAM ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang ketiga, Lembaga Bantuan Hukum, dapat disingkat dengan LBH. LBH merupakan organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Biasanya, LBH dibentuk oleh masyarakat. Fungsi LBH itu pembela dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, pembela dan melindungi HAM. LBH juga memberikan penyuluh dan penyebar informasi di bidang hukum dan HAM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.